Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan nats renungan bagi kita pada pagi hari ini 8 Juli 2022 tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, kebersamaan merupakan salah satu ciri khas kekristenan. Dalam kebersamaan itu banyak hal yang perlu dibagikan. Dalam nas ini dikatakan yang dibagikan adalah perkataan Kristus atau firman Tuhan sebagai tolak ukurnya. Perkataan Kristus atau firman Tuhan menjadi pemersatu di dalam kebersamaan itu. Paulus melihat begitu pentingnya pembaharuan hidup di dalam kehidupan jemaat Kolose pada zamannya dan kepada kita semua pada zaman sekarang. Jemaat Kolose dan kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Perlu membuang kebiasaan lama yang membawa kita kepada dosa. Misalnya percabulan, perbuatan kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Dan kita mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya dengan hidup di dalam kerendahan hati, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan lain-lain. Dalam nas ini ditekankan adalah perkataan Kristus atau firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara jemaat. Kata diam dalam bahasa Yunani dikatakan enoikeo, maknanya adalah bukan sekedar tahu atau hafal firman Tuhan saja, tetapi harus tinggal bersama-sama dan mempengaruhi kehidupan orang percaya, sehingga kehidupan orang percaya tersebut dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya, sesuai dengan makna firman Tuhan tersebut. Jemaat yang saya kasihi, hati kita bagaikan memori untuk menyimpan berbagai arsip atau file dalam sebuah mesin komputer, yang suatu kali arsip-arsip itu akan dipanggil kembali keluar ketika Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Disinilah peran Roh Kudus mutlak diperlukan. Firman Tuhan yang sudah diam dan mempengaruhi kehidupan kita, orang-orang yang percaya, juga akan mempengaruhi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menaikkan lagu pujian, menaikkan mazmur,
atau menyampaikan kata-kata teguran atau nasihat bagi mereka, di sanalah mereka akan merasakan dan melihat sesuatu hal yang baru yang membawa kebaikan dan berkat di dalam kehidupan manusia. Bila firman Tuhan sudah menjadi bagian dan pengalaman rohani kita, maka segala pikiran, perkataan, atau motivasi dalam diri kita akan mempengaruhi kehidupan kita, dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sehingga apakah kita mengajar, memberikan sesuatu teguran kepada orang lain, sudah pasti maksud dan isi Tuhanlah yang disampaikan. Karena ada kalanya Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan maksudnya melalui suatu teguran di dalam kasih kepada orang lain. Apakah kita menaikkan mazmur dan puji-pujian atau berbicara kepada orang lain? Tentunya apa yang kita sampaikan itu merupakan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan semata. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita terus memenuhi hati kita, kehidupan kita dengan perkataan Kristus, dengan firman Tuhan. Sehingga seluruh firman itu, perkataan Kristus itu akan mempengaruhi kehidupan kita, menggerakkan hati kita, dan akan mempengaruhi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kita pun, hati kita pun penuh dengan syukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan akan menyingkapkan rahasia kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap membukakan hati dan pikiran kami supaya perkataan Kristus atau firman Tuhan diam, tinggal dan berkuasa di dalam hati dan kehidupan kami. Itu juga yang memotivasi kami mengucapkan kata-kata atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat sukacita bagi sesama kami, sehingga kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitasnya pada hari ini. Engkau berkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya membawa buah yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi dan bahkan para medis yang membantu. Sehingga semuanya mendatangkan kesehatan. Bagi jemaat Tuhan yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bagi yang punya masalah, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Bagi jemaat Tuhan yang berharap, apakah itu jodoh, pekerjaan, atau keberhasilan studi, kiranya Tuhan kabulkan setiap permintaannya seturut kehendak Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau juga berkati setiap orang tua dalam membimbing, mengayomi, memberikan apa yang perlu bagi anak-anaknya. Sehingga buah bimbingan pengayoman mereka menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bagimu, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin.
Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.